Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cuap Semakam. Luar biasa banget, tepuk tangan dulu dong. Wah, teman-teman bisa lihat di sini ada perkenalkan ya. Ada dua paras yang tampan rupawan ya teman-teman ya. Kita bisa lihat dari, boleh memperkenalkan diri dulu kak? Oh ya, perkenalkan nama saya Dimas Arga Deskertono. Dengan temannya. Nama saya Muhammad Abdul Aziz. Wah, luar biasa banget ya teman-teman. Dan sebelumnya teman-teman yang belum tahu, perkenalkan nama aku Raisa Kilara ya teman-teman. Bisa dipanggil host Akil. Nah, di sini kita ingin membahas tentang seputar Ramadan nih teman-teman. Kita ingin men-sharing ya, betul Kak Dimas dan Kak Ajis. Betul. Kita men-sharing tentang seputar Ramadan. Gimana nih puasanya? Sudah batal atau belum? Sudah sahurnya gimana? Dan kawan-kawan ya teman-teman. Dan kita salaman dulu. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Kak Dimas sih tadi sahurnya makan apa nih? Sahur saya itu kebetulan ibu saya tadi pagi masak daging rendang. Daging rendang. Wah, daging rendang makan sahur tuh. Sahur. Wah, luar biasa banget Kak Dimas ini ya. Kalau Kak Aji sendiri nih? Kalau saya air putih aja sih. Air putih aja. Oh, sederhana aja ya, Kak? Sederhana. Karena Rasulullah So. SAW mengajarkan kita tentang hidup sederhana. Betul banget pastinya. Karena jangan hidup berhedon-hedonan ya, betul kan? Iya, betul. Dan saya sendiri, saya nggak sahur Kak. Saya, orang tua saya jauh dan mungkin tidak ada yang nyiapin saya sahur. Dan kita langsung back to the topic nih ya. Oke. Yes. Buat Kak Dimas dan Kak Ajis ini, apa sih yang kalian rasain Ramadan tahun ini? Apakah seperti Ramadan tahun lalu? Apakah ada yang berbeda Kak? Bagaimana tuh Kak? Kayaknya ada yang berbeda gitu ya, pastinya ada yang berbeda sih. Di tahun ini, tahun lalu saya ada kepengen gitu. Pengen jadi Bilal Taraweh, tapi belum kesampaian nih. Belum kesampaian. Iya, saya tuh buat janji pada diri saya sendiri. Tahun depan nih, biar lebih terasa banget gitu, aku harus belajar jadi Bilal Taraweh, dan akhirnya kesampaian sampai sekarang bisa. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Dimas ini luar biasa banget masih. Dia sangat mencerminkan Nabi Muhammad SAW. Wow. Dan dari Kak Ajis? Kalau Ramadan tahun lalu itu perasaan saya ya. Ini menurut saya aja. Ramadan tahun lalu kayak agak sedikit kurang ya, tidak bersemangat. Saya nggak ngerasa, mungkin nggak ngerasain vibes-nya ya Kak ya? Itu dia. Cuman alhamdulillahnya tahun ini udah ada terasa vibes-nya itu nah. Oh iya, mencari takjilnya mungkin dari sholat tarawihnya bersama teman-teman semasjid, itu vibes-nya pasti kerasa banget. Dan dari Kak Dimas nih, Kak Dimas, apa yang Kak Dimas harapin di puasa Ramadan tahun ini? Terapin ya? Yang Kak Dimas harapin. Oke. Berharap pastinya bisa lebih baik dari tahun sebelumnya, bisa melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk gitu, menjalankan sholat 5 waktu, mengikuti tilawah Quran atau ceramah-ceramah di masjid gitu, dan juga kita kebetulan di komplek itu ada namanya keliling sore. Keliling sore. Iya. Ngabuburit itu namanya. Ngabuburit bareng bersama teman-teman di masjid nih. Jadi kita keliling sambil membawa kayak takjil gitu. Takjil. Bagi-bagi takjil. Bagi-bagi Wah, takjil. luar biasa. Iya. Jadi itu pastinya lebih seru itu. Pasti. Kalau dari Kak Ajis, apakah ada Harapan ya? Yap. Kalau harapan aku sih semoga tahun ini aku bisa hatam 10 kali. Wih. Karena sejujurnya aku sedih kemarin. Sedih nih Kak Ajis. Karena 1 tahun lalu 1 tahun lalu aku tuh hatam 5 kali. Uzam. Tapi tahun lalu maksudnya 2 tahun lalu aku hatam 5 kali. Hatam 5 kali Iya. ya Kak Ajis? ya. Baru tahun lalu aku hatam cuman 1 kali. Wow. Jujur sedih. Sedih. Mungkin boleh kasih dong tips-tipsnya gitu bisa hatam dengan berbanyak-banyak kali seperti itu Kak Ajis. Tipsnya ya. Tipsnya Dari trik. aku. Kalau misalnya teman kalian main HP, mabar, main ML, kalau kita buka Quran aja. Oh. Gitu Bisa ya. dicontoh nih ya teman-teman. Ini adalah pedoman hidup kita nih sebenarnya yang seperti Kak Ajis ini. Saat kita berlena-lena bermain HP, bermain gadget, dia membaca Al-Qur'an. Luar biasa banget ya. Patut dicontoh sih. Patut dicontoh banget. Dan pastinya aku mau ngeceritain juga nih. Aku yang kutunggu-tunggu nih pas
Ramadan ini pastinya perang sarung. Perang Wow, sarung. di masjid. Kok bisa tuh? Karena pastinya kayak pokoknya kita habis sholat tarawih nih. Habis sholat tarawih pasti ada ya teman-teman. Perang sarung yuk. Ayo, wes. Itu dia. Terus, wah, sarungin. Iya. Itu paling asik sih menurut gue. Dan kenapa nih? Kayak aku nih banyak bertanya-tanya nih. Apa tuh? Kenapa? Karena kenapa banyak orang-orang yang excited dan semangat puasanya itu pas awal-awal doang. Nah, kayak sholat tarawih itu kan, sholat tarawih pasti awal-awal tuh rame full sampai Full. keluar-keluar. Betul. Tapi pas sudah akhir-akhir pertengahan tuh akhir, itu sudah menghilang tuh orang-orangnya. Sudah balap lari kayaknya dia Kak Dimas ya. Najis. Wah, Betul itu. kalau pendapat Kak Dimas dan Kak Ajis ini gimana nih? Tentang orang-orang yang excitednya hanya di awal. Itu sih sebenarnya kita patut dipertanyakan ya. Cuman namanya tak luput dari namanya anak muda kan, pasti dia juga harus butuh merasakan vibes-nya Ramadan itu loh. Karena cuman setahun sekali kan. Biasa di Ramadan itu dia ada kayak balapan lari, perang sarung, Nah, iya, betul. atau biasa nih kejailan saya ya. Kalau subuh itu bangunin orang sahur itu sambil lampunya dimatikan. Wah, matiin tokennya kan? Iya, Wah, tokennya. luar biasa tuh. Itu tidak perlu dicontoh sih tapi Mungkin Astagfirullahaladzim. tapi kita bisa ngeliat sisi positifnya. Nanti Iya. orang yang tidur kan dia kepanasan nih, lampunya mati, jadi dia terbangun untuk sahur. Benar juga itu Kak Dimas. Bisa. Kalau dari Kak Ajis nih, Kalau aku, betul. tadi pertanyaannya apa, maaf? Apa pendapat kakak tentang orang-orang yang excited puasa di awal-awal doang? Oh, itu mungkin karena dia pengen ikut temennya aja, FOMO gitu, ikut sholat ya kan. Ini bukan karena kita tuh menyindir agar orang yang tersindir tersadar. itu tersadar. Hmm. Ya kalau menurut saya sih itu karena FOMO dan Iya, luar biasa mungkin Iya. dia merasakan vibes Ramadan Iya. tahun ini ya. apalagi bidadari kompleks itu kan Dari kompleks. ya pada keluar di awal-awal puasa kan. Iya, jadi orang-orang itu mau Mau lihat semangat tuh, gitu. doang. Semangat juga sama menyambutnya gitu kan. Iya, dan tapi ngomong-ngomong soal puasa nih. Kak Dimas dan Kak Ajis ini masih full nih puasa nih. Alhamdulillah. Kita ini sudah hari keberapa nih? 7? ke-8. 8 ya? Ke-8 hari ini. Berarti kalau teman-teman ngelihat nanti ini di-post saat hari ke-10 ya, teman-teman. Kita sekarang di hari ke-8 puasa dan Kak Dimas dan Kak Ajis tidak ada mokel, tidak ada membatalkan puasa gitu ya. alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ada. Dan menurut Kak Dimas dan Kak Akil nih, apa sih tantangan terbesar saat menjalani puasa? Apakah amarah? Apakah haus? Lapar? Kalau bagi saya tantangannya itu sebenarnya bukan tantangan sih, lebih ke melatih mental aja kan. Melatih mental? Iya, karena puasa kan, selain menahan diri, menahan hawa nafsu juga, sama juga dia melatih mental. Sekaligus juga melatih fisik sih. Melatih fisik, Iya. iya. Karena kalau kita ada jurnal-jurnal pernah membicarakan bahwasannya kalau kita olahraga di bulan puasa itu sangat Efektif. benar, Iya. itu sangat menjaga daya tahan tubuh kita, Betul, melatih betul. daya tahan tubuh ya. Itu kayak pastinya luar biasa banget puasa ini, banyak banget yang bisa diambil ya. Banyak banget. Ada sisi positifnya banyak malah. Pasti. Iya. Dan kenapa sih kalau Kak Dimas nih ya? Iya. Kak Dimas ini kan Kak Dimas dan Kak Ajis ini seorang remaja-remaja yang pastinya ingin agent of change pastinya, agen perubahan kan pasti Kak Dimas kan. Betul, Iya, betul, Nah, betul. kalau nih Kak, misalnya Kak Dimas melihat teman-temannya Kakak yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Misalnya Kakak ngelihat teman-teman Kakak nih makan KFC pakai baju gamis Astagfirullah. hari Jumat. Nggak sholat Jumat lagi. Ah. Wah. Apa pendapat yang mau Kakak sampaikan kepadanya? Sebenarnya itu pure kesalahan dia sendiri ya, tidak tahan hawa nafsunya, tidak bisa menahan lapar. Tapi yang patut disalahkan itu adalah ketika dia yang mokel pakai baju gamis. Baju normal tuh. Dipikir normal tuh. Normal. Mokel pakai baju gamis di KFC. Nggak sholat Jumat. Dan juga dia biasa itu anak-anak muda itu pada gitu gembira gitu di upload di sosial media. Iya, Ih, dia merasa seakan-akan dia itu yang paling oke kan, Dimas, yang Betul.
ih aku mokel nih. Padahal itu sangat-sangat tidak mencerminkan remaja yang baik pastinya. Betul. Sangat tidak menjadi agent of change bagi Indonesia, negara dan Republik Indonesia. luar biasa banget. Salaman lagi dulu tadi. Oke. Luar biasa. Dan mungkin dari puasa kakak ini apa sih kebiasaan kecil kakak yang sangat-sangat berimpact saat di puasa? Kalau saya sendiri nih ya, saya contohin dulu. Kalau saya sendiri, impact saya sendiri yang dijalanin yang hal-hal kecil itu adalah zikir. Zikir. Oh. Karena dari kita zikir, kita pastinya menyebut nama Allah, dan dengan berzikir kita bermainan HP, bermain gadget, kita sambil zikir. Karena kita sambil mendapatkan pahala kan pastinya Kak Dimas dan Kak Aji. Luar biasa banget. Dan kalau dari Kak Dimas dan Kak Aji sendiri, Kalau dari saya ya, kalau dari saya ini ya, dari saya dulu. Iya. Awalnya kan Dimas ya, dari tadi Iya, Dimas. betul. Oke. Dari Kak Aji nih, dari Dimas nih, gantian Kak Aji nih. Oke. Jangan malu-malu gitu. Ya maaf pemalu ya. Jadi pertanyaannya apa tadi ya? Maaf lupa. Kebiasaan kecil yang berimpact di bulan Ramadan. Oh, kebiasaan kecil. Kebiasaan kecil saya tuh sebenarnya pas sholat biasanya kan orang cuman baca habis Al-Fatihah surah pendek. Surah pendek ya. Kalau aku itu surah panjang, insya Allah bisa diterapkan pas Ramadan karena sesungguhnya pahala di bulan Ramadan tuh Lipat gandakan. Luar biasa. Pasti. Kalau dari Kak Dimas, impact kecil itu sebenarnya saya tak luput dari membaca Al-Quran ya setiap. Saya biasa itu setelah itu hanya surah-surah pendek sih. Surah-surah pendek. Iya. Saya biasanya itu melakukannya di pagi hari menjelang pagi hari setelah subuh sama sebelum tarawih. Biasa. Luar biasa banget. Karena ya pasti ya teman-teman ya, sesuatu yang besar dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Betul. Dan padi yang dipanen hari ini, oke, nanti aja itu quotes-nya dan kata-katanya. Dan apa sih kata-kata buat Ramadan tahun ini? Kata-kata ya buat Ramadan tahun ini. Kata-kata. Kayaknya menantang. Betul. Wow. Kajis. Kata-kata saya sih untuk malaikat Ramadan pencatat pahala karena pahala semangat catat pahalanya karena pahala kita banyak banget. Luar biasa banget ya. Ya. Sangat confidence Kajisin karena dia mungkin ya luar biasa banget mencerminkan Nabi Muhammad. Alhamdulillah Allah. Spiritnya tinggi Dan gitu ya. Spirit asli. Sunah-sunahnya gitu. Iya, biasa. alhamdulillah insyaallah. Dan Kak Dimas dan Kak Ajis ini terawihnya masih berjalan nih? Masih. Saya kebetulan selalu sih karena juga kan pengurus masjid kebetulan. Pengurus ya. masjid, Iya. remaja masjid dong. Remaja masjid. Jadi kita itu jadi kita satu komplek itu pemuda-pemudanya itu pada ngumpul di masjid. Luar biasa. Iya. Teman-teman. Maaf ya teman-teman yang nonton tadi ada sesuatu yang di belakang kamera. Lanjut Kak Ajis. bener banget. Dan kalau misalnya nih teman-teman kita ini pasti banyak yang nonton kan dari rumah, dari sekolah, dari manapun. Ya. Apa yang teman-teman Kak Dimas dan Kak Aziz ingin sampaikan ke mereka di bulan Ramadan ini? Dari Kak Dimas. Untuk yang saya sampaikan sih tidak panjang-panjang, hanya ini bulan Ramadan perbanyaklah berbuat kebaikan, perbanyaklah berbuat ibadah gitu ya. Karena itu bakal berlipat ganda gitu loh. Sayang sekali belum tentu kita tahun depan itu masih ada. Belum tentu ya kan. Berarti kita itu dari sekarang itu harus manfaatin. Karena bulan Ramadan itu hanya sebulan. Per tahun itu sebulan. Jadi kalau kita sia-siakan itu aduh. Karena pastinya kita baru pertama kali hidup di dunia dan pasti kita ingin memperjuangkan dunia kita dengan yang baik, betul dong kan? Betul.
Bener. Kalau Kak Ajis apa yang ingin Kak Ajis sampaikan? Kalau aku buat anak-anak muda jangan tergoda sama FYP TikTok yang isinya makan makanan ya Kak. Iya, Akil. bener. Soalnya isinya tiba-tiba makanan semua, Iya, IG makanan. apalagi pas jam 1 siang, jam 2 siang Iya, bisa makan astaga, makanan. itu dia Dengan faktor ASMR mokel. orang Korea itu ASMR. Iya, itu dia. Itu penggoda banget sih. Asli, tapi ya itu harus menahan, namanya juga puasa, kita harus menahan hawa nafsu ya teman-teman. Iya. Karena agar puasa kita diterima dan bukan hanya menahan rasa lapar dan rasa haus saja ya. Jangan cuma kedapatan haus dan laparnya kan gak enak ya. Iya. Tapi Betul. tidak dapat Iya. pahala. Dan apa nih pendapat nih? Ada aku ngeliat tuh, pernah aku lihat di story IG tentang orang yang ngomong di IG-nya, alhamdulillah hari ke-6 masih full. Nah, pendapat Kakak Dimas itu kayak gimana tuh? Apakah itu puasanya jadi sah? Atau tidak? Kita melihat dari dia hari itu melakukan apa aja. Kalau dia ada makan ada minum ya bisa saja dia berbohong dan diupload gitu di medsos itu kan sangat tidak buruk, ya kan? Sangat buruk maksudnya. Sangat buruk ya. Betul, sangat buruk. Sangat buruk. Sangat Iya, buruk. iya. Ya, benar banget ya Dimas. Karena sudah dia membatalkan puasa, berbohong, di-up ke sosial media lagi. Bener. Tapi kalau dia melakukannya dengan cara dia pakai self reward gitu, hari ini dia puasa full bisa tahan itu. Tidak Oke, nggak apa-apa. apa-apa, Itu hal positif, maklum, wajar lah. Soalnya hari nih, Dimas, teman saya tuh saya lihat depan mata saya itu dia minum es kelapa. Astagfirullah. Dan Astagfirullahaladzim. siang hari. Dan pas saya lihat story IG-nya, kok alhamdulillah puasa hari ini full. Itu kayak luar biasa, sangat-sangat dosanya berkali lipat ganda ya Dimas ya. Iya. Karena sudah berbohong, tidak puasa, membohongi Allah, tidak sholat Jumat. Luar biasa banget tuh, sangat-sangat. Itu umbar aib sendiri nggak sih? Benar, itu mengumbar-umbar aib itu. Kayak dia ingin dilihat tidak puasanya itu Kak Dimas ya, dan Kak Ajis. Dipikir keren ya kayak gitu. Iya, Ah. pikir keren. Menunjukkan yang buruk gitu ya kan. Iya. Sangat Padahal tidak baik. Allah tuh sudah menutup aib semua orang gitu. Tapi dia sengaja memperlihatkan, astagfirullah. Menurut teman-teman sekalian nih, ustadz ngomongin soal puasa. Kita geser dulu ya dari puasa ke seputar Ramadan. Ada namanya Ustadz Syudai itu Kak Dimas kalau nggak salah ya. Saya pernah melihat Ustadz Syudai. Apakah Kak Dimas ini tahu tentang Ustadz Syudai ini bagaimana Kak? Boleh diceritakan? Kita tanya, apakah Ajis tahu? Kalau aku sih nggak tahu ya, makanya aku mau dengerin cerita dari Kak Dimas aja. Iya, tentang Yang- seputar Ustadz Syudai gitu ya. Saya perbaiki, itu namanya Oh iya. Syekh As-Sudais. Saya sudah Iya, itu salah satu imam besar Masjidil Haram. Oh, iya, betul. Itu idola saya sekali tuh. Itu yang saya ketahui sih. Emang ya, alur cerita kehidupannya itu gimana tuh Kak? Bisa jadi syekh di masjid. Apa? Nah, ini yang asik nih. Asik. Bagi kita pemuda-pemuda yang nakal, kita harus juga minta ridho dari orang tua. Kebetulan Syekh As-Sudais ini orangnya nakal waktu kecil. Orangnya nakal, saya sudah. Suatu ketika orang tuanya itu pernah masak itu masak makanan jamuan buat keluarga. Dengan kenakalan Syekh Sudais kecil, dia itu memasukkan tanah ke dalam makanannya. Nakal banget ya. Iya. Rasa tanah-tanah gitu, pahit. Kemudian ibunya berkata dengan bahasa Arab, tapi ya, saya pernah dengar Ustadz Adi Hidayat bilang dia disuruh ke pergilah ke Masjidil Haram gitu, jadi Masjidil imam Haram. besar di sana. Jadi imam besar. Iya. Dari yang awalnya anak-anak nakal gitu ya. Iya. Itu namanya teman-teman kita bisa ambil pesan moral dari situ, bahwasannya kalau kita ingin berubah, kita pastinya bisa menjadi apa yang ingin kita ubah. Betul. Jangan lupa satu, Apa tuh, Kak? minta restu orang tua. Bener banget. Karena pastinya tanpa restu orang tua, kita ini sebenarnya bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Dan terakhir nih, Terakhir nih, perkataan itu adalah doa. perkataan itu adalah doa. Bener banget. Dan pastinya padi yang dipanen hari ini tidak ditanam kemarin sore. Betul. Dan pastinya hidup bukan tentang siapa yang terbaik, Betul. tapi tentang siapa yang mau berbuat baik. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Luar biasa. Cuap semangat SMA Nasional KPS ini ya. Kita dari podcast yang bisa kita ambil sudah berjalan berlangsung lama ini, setengah jam mungkin sudah ada ya Kak Dimas? Lebih kayaknya sih. Lebih ya? Iya. Atau sudah
setengah jam 21 menit mungkin ada kali ya segitu ya. Dan mungkin pesan moral yang bisa kami sampaikan di sini apa tuh Kak Dimas? Bisa di pesan moral yang kita bicarakan. Pesan moral. Benar. Khususnya di bulan Ramadan, perbanyaklah ibadah. Perbanyaklah ibadah. Iya. Bener banget Mas. Karena Allah itu enggak butuh kita. Tapi kita yang butuh Allah. Betul. Luar biasa banget. Kalau dari Kak Ajis? Oke, dari aku sih perbanyak ibadah dan kalau bisa sering-seringin sama orang tua karena kita nggak tahu umur itu kapan diambilnya gitu ya kan. Kita tidak tahu saat kita keluar ruangan kita seperti apa, kita tidak ada yang tahu ya. Iya. Betul. Dan pastinya wallahu alam kita hanya bisa berdoa kepada Allah kita diberi umur panjang. Amin amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pastinya kita pesan moral yang bisa saya sampaikan, puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan menahan haus dan nafsu, tapi itu menahan juga tentang kita untuk berpotensi keluar dari zona nyaman kita yang belum kita cobai dan kita tuh luar biasa banget Kak Dimas ya. Luar biasa banget. Tepuk tangan lagi mungkin. Dan ya, aku harap teman-teman yang nonton puasanya bukan hanya menahan lapar dan menahan haus, tapi juga menahan hawa nafsu dan niat puasanya pasti ditekuni lagi, jangan tidak ada yang bolong-bolong, betul kan Kak Dimas? Dan mungkin namanya perpisahan Kak Dimas. Iya. Pertemuan itu pasti ada ujungnya ya. Betul. Betul. Pertemuan semua orang pasti ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Betul. Setiap orang ada masanya. Betul. Bener banget. Dan tadi adalah masa kita dan kita mungkin bukan orang yang luar biasa, Ya. tapi Tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa. benar. Betul. Setuju tuh. Setuju. Setuju. Alhamdulillah. Setuju. Pastinya kita bukan orang yang sempurna, tapi kita adalah orang yang ingin mencoba untuk sempurna. Dan saya Raisa Kila Rahab dan Saya Dimas Argiris Kartono. Saya Muhammad Abdul Aziz. kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cuap-cuap semakap SMA Nasional KPS Balikpapan izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Minal aizin wal faizin ya. Dadah. Marhaban ya Ramadan. Ah. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Marhaban ya Ramadan.